Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Belajar Trading Forex. Jadi di kesempatan hari ini saya akan sedikit kembali berbagi terkait strategi-strategi trading yang cukup simple ya. Jadi teman-teman nggak perlu harus menganalisa sampai ribet-ribet ya. Cukup dengan memanfaatkan indikator-indikator bawaan dari MetaTrader, teman-teman sudah bisa mendapatkan profit secara konsisten. Syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya syarat dan ketentuan ini adalah setiap sistem trading itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan setiap sistem trading memiliki rule yang harus teman-teman pahami. Jadi simak terus video kali ini sampai dengan selesai, jangan di skip supaya nanti teman-teman bisa paham dan bisa lebih detail lagi ya untuk menganalisa market, baik itu di XAUUSD, EURUSD ataupun di pair lainnya. Yang baru menemukan channel Belajar Trading Forex, silahkan bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Channel ini disponsori oleh dua broker yaitu Salma Market dan Instaforex ya, dimana untuk Salma Market digunakan untuk kelas mentoring gratis buat teman-teman yang mau belajar trading secara private. Itu silakan bisa klik link deskripsi di bawah ya yang tulisannya Salma Market atau di kelasjutawan.id. Atau buat teman-teman yang nggak mau ribet, nggak mau mentoring tapi mau ikut copy trade, silakan teman-teman juga bisa langsung klik link Instaforex yang ada di deskripsi. Ya, oke, sekarang kita akan mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan backtest dengan strategi yang saya gunakan ini ya. Jadi trading saya cukup simpel karena saya hanya menggunakan technical analysis, yaitu hanya berdasarkan sinyal dari indikator, meskipun kelemahan dari indikator adalah lagging ya, jadi tidak bisa akurat sesuai dengan pergerakan harga yang saat itu terjadi. Jadi untuk itu kita akan backtest ya, supaya nanti teman-teman bisa melihat probabilitas dari trading menggunakan technical analysis ini. Yuk check this out. Jadi indikator yang perlu teman-teman aktifkan adalah Bollinger Band default dan parabolic SAR juga default. Jadi ini semua bawaan tanpa harus ada settingan apapun ya. Rule-nya adalah cukup simpel sekali. Rule yang pertama adalah teman-teman harus melihat satu candle breakout di atas ataupun di bawah dari middle up atau middle line Bollinger Band ya. Jadi di Bollinger Band ini ada garis atas, garis tengah, dan garis bawah. Maka rule yang pertama adalah teman-teman harus cari atau teman-teman harus menunggu momentum satu candle itu break ke atas middle atau break ke bawah middle. Ya, kalau open posisi buy berarti tunggu satu candle break ke atas middle. Tapi kalau open posisinya sell berarti tunggu momentumnya satu candle break ke bawah middle. Kemudian rule yang kedua adalah dikonfirmasi adanya sinyal dari parabolic SAR. Oke, jadi sebagai contoh, ini saya aktifkan dulu separatornya ya, supaya nanti bisa lebih mudah untuk mendetek ya. Separator itu kan jarak pergerakan harga dalam satu hari ya. Kebetulan ini saya akan backtest di time frame M15, jadi per candlenya membutuhkan waktu 15 menit. Saya akan backtest dari 1 Desember mungkin ya. Kalau nggak 1 Desember, 1 Januari. Kita coba tarik data dulu di 1 Januari. Ini masih 27 Desember, 28, 29, 30, 31. Oke. Ya. Jadi perhatikan teman-teman. Ketika ada satu candle break ya, contohnya ini. Ketika ada satu candle break ya, ini adalah candle break dari bawah ke atas, break di atas middle ya, ini candlenya. Kemudian dikonfirmasi oleh adanya
sinyal dari parabolic SHAR tepat berada di bawahnya, berarti ada di sini ya. Yang pertama sinyalnya ini, yang kedua sinyalnya ini. Kemudian dikonfirmasi dengan satu candle break ke atas, maka setelah close candle ini kalian open posisi buy ya. Targetnya berapa? Ingat, untuk di XAU USD targetnya adalah 30-50 pip. Teman-teman bisa targetkan di 50 pip, kemudian aktifkan trailing stopnya ketika sudah profit kurang lebih sekitar 35 dolar atau 30 pip ya, tergantung nanti lotnya teman-teman. Kalau 0,10 ya berarti 30 dolar, kalau 0,01 berarti 3 dolar ya. Maka silakan aktifkan trailing stopnya digeser ya, jadi SL plus, trailing stop itu SL plus sampai targetnya teman-teman tercapai di 50 pip. Oke, bisa difahami ya. Begitu juga dengan kondisi open posisi sell, maka tunggulah satu candle break ya. Contohnya di sini ada satu candle break ya, sorry, kita ulangi, ini satu candle break ke bawah middle, kemudian dikonfirmasi dengan adanya sinyal dari parabolic SHAR, maka setelah close candle ini kita open sell di area ini, harga turun. Oke, sesimpel itu. Mari kita backtest ya. Kita akan backtest dengan software forex simulator ini. Nanti saya akan open posisi menggunakan lot 0,01 ya. Dan ini konsepnya nanti switching ya. Switching itu artinya merubah open posisi atau merubah transaksi kita yang awalnya buy, kemudian harga bergerak tidak sesuai dengan analisa, kita langsung open sell. Sebaliknya, oke, dengan lot tentunya ditambahkan. Mari kita simak bareng-bareng ya. Kita akan cari momentum dulu. Oke, yang pertama di sini sudah ada candle break ke bawah middle, dikonfirmasi dengan adanya parabolic di SHAR, maka saya open posisinya adalah sell di sini. Maka perhatikan teman-teman ya, di sini ada tulisan floating profit atau loss minus 0,45. Begitu nanti profit kurang lebih sekitar 3 dolar, berarti saya akan close ya. Oke, nah ini ketika ada satu candle break lagi ke atas, ini teman-teman jangan langsung cut loss ya, karena si parabolic SHAR ini belum ada konfirmasi untuk open posisi buy meskipun candlenya sudah break ke atas. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah ada konfirmasi parabolic SHAR berbalik arah ke bawah, maka yang ini kita cut loss ya. Kita close, kita minus 3,80, kita close, kemudian kita switch buy dengan 0,02. Tadi minusnya 3,80 ya. Oke, sekarang kita berbalik lagi ya, makanya kita menggunakan lot terkecil ya. Ini belum ada validasi untuk open posisi sell meskipun body candle sudah break ke bawah ya, tapi parabolic SHAR belum naik ke atas. Kita lanjut dulu. Nah, ini baru kita open posisi sell. Yang pertama minus 3,8, yang kedua minus 8,57. Ini kita close. Lotnya kita naikkan menjadi 0,04 dengan open posisi sell. Ya, kita lanjutkan. Ini baru profit 1,66, 5,6. Jadi totalnya berarti kita minus di angka 12 ya. Kita akan tunggu apakah hasilnya bagus. 10,70 tadi sempat menyentuh, dan ini sudah 15,14. Seharusnya tadi ketika turun di sini kita sudah bisa close ya. Hasilnya jelas lebih besar, tapi tidak apa. Yang terpenting adalah ada profit. Yang pertama itu, sehingga saldo kita tetap ada pertumbuhan. Ini kita close dulu. Kemudian setelah close, saldo sudah bertambah menjadi 1002,77. Kita kembalikan lotnya ke 0,01. Kita cari momentum berikutnya. Oke.
Di sini ada validasi satu candle break ke atas dan parabolic SAR di bawah. Artinya ini momentum buy. Dan lihat teman-teman. Oke. Ini kita harus langsung switching, berarti kita cut loss. Dengan lot dinaikkan, kita open sell. Kenapa? Satu candle break ke bawah middle dan dikonfirmasi oleh parabolic SAR di atas. Dan kita sudah profit 3,06. Yang pertama minus berapa? 1, ya. Jadi di sini sudah ada profit, kita close. Kita kembalikan lagi ke saldo, ke lot 0,01, lot awal. Oke, kita lanjut. Karena tadi kenapa di close sudah mencapai 30 pip ya, jadi kita close karena lotnya cukup kecil. Kita lanjut. Oke, di sini belum ada validasi. Nah, ini dia sudah ada satu candle break di atas middle, dikonfirmasi oleh parabolic SAR di atas. Kita open posisi buy. Targetnya adalah $3 ya. Kalau belum tercapai $3, berarti nanti kita akan melakukan switching jika memang momentumnya berbalik. Oke. Di sini minus 1,70, ada konfirmasi untuk open posisi sell, sehingga kita akan close dulu, kemudian naikkan lotnya, kita open posisi sell ya, berbalik lagi, kita langsung close dulu, naikkan lotnya, kita open posisi buy ya. Sesederhana itu teman-teman tradingnya, dengan catatan teman-teman menggunakan lot terkecilnya, sehingga nanti dalam proses manajemen akan jauh lebih bagus ya. Sudah 10,27, harusnya tadi sudah kita close, tapi nggak apa-apa. Sampai sejauh mana nanti teman-teman bisa memahami ya. Ini ada profit 0,18, kita close. Kenapa? Karena sudah ada konfirmasi untuk open posisi sell. Jadi ini kita kembalikan lagi ke sell 0,01. Dan sekarang kita open posisi buy, kita naikkan lagi lotnya. Belum ada validasi. Nah, sekarang kita close lagi, kita naikkan lotnya, sell. Nah, sekarang ganti lagi. Jadi ini kita close ke 0,8, kita open posisi buy. Kita ganti lagi ke 0,16. Ya, minusnya kecil tuh. Saldonya soalnya 1000 dari lot terkecil, jadi kita akan lebih mudah ya. Kalau 0,16 berarti kisaran ya 30 sampai 40 dolar ya. Kita akan open posisi sell di sini. Kita coba jalankan secara otomatis ya. Apakah tercapai? Stop. Ini terlalu cepat ya. Kita ulangi, coba. Oke. Ini sudah 15. Kita ulangi lagi, kurang lambat. Ini sudah 17,60. $20,96. Kita coba lihat transaksinya, sejauh mana switching ini bekerja dengan baik ya. Oke, harga kembali naik, break ke atas middle, berarti ini area konsolidasi. Maka nanti kita akan coba naikkan kembali lotnya jika memang ada validasi untuk open posisi buy. Jadi backtestnya sudah terukur dan teruji teman-teman. Selama belum memasuki rule-nya, jangan khawatir karena semua sudah
terhitung dengan baik selama teman-teman menggunakan lot terkecilnya ya. Oke, ini sudah ada validasi. Jadi begitu nanti ini close candle, oke, sorry, kita ulangi. Nah, di sini sudah ada perpindahan parabolik SAR dan candle berada di atas middle ya. Kita minus 40, saldo sudah mulai berkurang 8%-an. Berarti ini kalau dikali 2 menjadi 16, 16, 32. Sekarang kita buy. Ini kita kurang lagi kecepatannya. Perhatikan floating minusnya. Oke, sudah 50. Ya. Masih minus 3%. Kita akan lihat. Sampai sejauh mana hasil ini bisa menghasilkan profit yang maksimal. Kita next bar. Kita next bar. Kita next bar. Kita next bar, oke. Kita close dulu, kita stop. Jadi di sini sudah ada perpindahan nih, 2 candle, maka di sini berarti 0,64. Kita sell 127. Sorry, ini ada yang belum di close ya, jadi sebelumnya ini harus di close dulu. Kita next. Nah, ini di sini kita close minus 105, kemudian baru kita sell. Tadi saya lupa ya, nggak nge-close. Sekarang kita akan lihat sudah 200, di sini sudah profit ya 3%. Jadi ini harus kita close dan ini kita kembalikan ke 0,01 ya. Kalau teman-teman menggunakan lot paling kecil seharusnya sih masih aman-aman aja ya, apalagi targetnya tetap di 30 pip. Berapapun lotnya, begitu sudah tercapai 30 pip ya sudah, berarti teman-teman harus close transaksi ya. Artinya recovery itu tidak harus hasilnya selalu profit, akan tetapi bisa mengurangi kerugian sebelumnya, itu jauh lebih bagus ya. Jadi nanti akan kita cari momentum di berikutnya dengan lot kembali ke awal, yaitu lot paling kecil kembali ya. Kita lanjut. Kalau tadi kan ini saya langsung dilipat terus ya. Oke, kita coba backtest lagi. Sekarang momentumnya buy. Saya akan open posisi buy. Sorry, ini harusnya kita lihat apakah sampai ke 30 pip. Baru 1,50, 1,70 ya teman-teman, lihat ini 2 nggak nyampe ya. Kita next, coba hasilnya seperti apa. Oke, terus naik, berarti ketika tercapai $3 kita close. Kalau nggak tercapai ya kita akan lihat sampai floatingnya seperti apa ya. Ini mulai floating minus. Nah, ini sudah 4,4 ya, jadi ini kita close. Kita lanjut cari momentum berikutnya. Oke, kita tunggu validasinya. Ini kita open posisi sell. Kita next. Belum ada validasi, masih mau turun, belum ada validasi lagi, belum berhasil break. Nah, sekarang berhasil break dan kita close, kemudian kita naikkan lotnya jadi buy. Belum ada validasi lagi, masih oke.
Di sini sudah break ke bawah, jadi kita close. Kita naikkan lotnya menjadi 0,04, kita sell. 4 kali 3 berarti 12 ya. Di break lagi ke atas, kita naikkan ke 8. Ini kita close, kita buy 8 kali 3 24. Oke, ini di break lagi, kita close menjadi 0,16. 0,16 berarti kalau kita hitung dulu ya, karena targetnya kan hanya 30 pip, jadi kita hitung dari 0,16 dikali 3, ketemunya di 48 ya. Jadi ketika profit 48, kita akan close. Ini malah diberi kembali ke atas, tapi belum ada validasi. Kita coba cek di candle yang sekarang, ini yang lagi berjalan, tercapai nggak kira-kira 48 ya. Teman-teman perhatikan floating profit atau loss-nya. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut. Di sini sudah ada break lagi. Berarti ini 32. Kita close dan ganti buy. 32-nya dikali 0,32 dikali 3. Ketemunya di 0,96 atau 96 ya. Begitu tercapai 96, kita akan close. 53, oke, sorry, ini kelewat. Sampai nggak 90-an. 70, 80, 84, oke. Sudah sampai 100, berarti clear ya. Semua tercover, kita close. Kita kembalikan kembali ke 0,01. Sesederhana itu teman-teman. Jadi silakan bisa langsung dicoba dulu di akun demo, praktekkan. Ya, ini ada momentum lagi, kita open sell. Targetnya 30 pips. Nah, ini diberi kembali, ini kita close, kita naikkan lotnya, kita buy, dan boom, langsung 11,5 kita close. Kita kembali ke 0,01, kita cari momentum berikutnya. Nah, di sini kita open sell. Nah, ini juga sudah profit, kita close. Kita lanjut. Oke, di sini ada momentum buy. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk strateginya cukup simpel dan teman-teman tadi bisa tahu secara keseluruhan ya. Jadi di sini sudah ada momentum untuk open posisi sell, kita close, kita naikkan lotnya, kita sell. Ini sudah 9,29. Artinya sudah 30 pips ya, kita close. Dan kalau kita perhatikan dari tanggal 1 Januari sampai 6 Januari ini sudah menghasilkan profit 5,71% dari saldo 1000. Lot terkecil yang ditransaksikan itu mendapatkan profit kurang lebih sekitar 57 dolar dalam waktu 6 hari ya. Jadi cukup oke. Yang terpenting catatannya adalah ikuti rule-nya, kemudian lakukan switching ketika market bergerak berbalik arah. Dan teman-teman harus menggunakan lot terkecilnya ya, dari 0,01. Kemudian begitu harga berbalik arah atau market berbalik arah tidak sesuai dengan rule, teman-teman lakukan switching dengan menaikkan kelipatan lotnya adalah di 0,02,
kemudian 0,04, 0,08, 16, 32, 64, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan dipraktekkan dulu di akun demo. Sampai jumpa di kelas jutawan.